Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Khairul Nisa. Oke, di video kali ini Nisa akan menjelaskan mengenai literasi digital melalui PowerPoint berikut ini. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi digital. Kalian bisa membaca di PowerPoint di samping ini. Oke. Jadi secara umumnya itu yang dimaksud dengan literasi digital itu adalah kemampuan seseorang itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Oke, teknologi informasi dan komunikasi. Di mana itu untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecepatan kognitif maupun teknikal. Jadi apa sih kesimpulannya dari literasi digital itu? Jadi dapat disimpulkan, literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatnya secara baik. Jadi literasi digital ini sangat berguna lagi apalagi di masa pandemi sekarang ini, di mana seperti perkuliahan, belajar mengajar itu menggunakan jaringan, itu dilakukan secara daring. Karena itu semakin majunya digital teknologi zaman sekarang itu sangat bermanfaat sekali, tetapi digunakan secara positif. Ada juga yang menggunakan secara negatif, itu tidak jadi bermanfaat. Jadi dengan canggihnya teknologi zaman sekarang ini, maka kita sebagai pemuda menggunakan teknologi sebaik-baik mungkin. Oke, lanjut lagi. Dalam upaya memberikan edukasi terhadap masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam flyer literasi digital ini memberikan penjelasan mengapa literasi digital menjadi penting, bermanfaat dan serta memberikan contoh kegiatan literasi digital di sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi kan sudah saya jelaskan sekali, literasi digital ini sangat bermanfaat sekali bagi pendidikan, apalagi di kondisi pandemi sekarang ini. Oke, gunakan, manfaatkan literasi digital sebaik mungkin. Oke, tadi kan sudah jelaskan manfaat dari literasi digital ini. Sudah, kalian bisa membacanya lewat PowerPoint yang saya tampilkan. Oke, jadi literasi digital ini menjadi penting karena bisa membuat seorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Kemudian memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Adapun manfaat literasi digital ini adalah sebagai berikut. Pertama, menghemat waktu, mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi sangat bermanfaat sekali literasi digital ini. Misalnya ingin mencari tugas, tidak perlu jauh-jauh, ingin pergi ke perpustakaan, bisa di daerah yang tidak ada perpustakaan. Di internet tercakup banyak informasi, tetapi kita juga harus bisa memilah mana informasi yang baik dan yang buruk, seperti itu. Canggihnya literasi digital ini sangat penting sekali ya guys. Mengapa? Jika contohnya itu dalam belajar, mungkin kita tidak paham dalam penerangan guru atau dosen, tetapi kita bisa belajarnya menggunakan YouTube. Salah satu contohnya adalah YouTube. Di YouTube kita bisa menulis, misalnya kita ingin menjadi penjelasan ini, ingin membuat cara membuat video penjelasan. Tuh, misalnya kita belum paham, jadi kita bisa mencari di YouTube, bagaimana cara mengedit video penjelasan, menggunakan aplikasi apa, seperti itu. Itu contohnya, itu sudah menghilangkan satu masalah kita. Kita tidak perlu susah-susah bertanya di sini di situ. Kita bisa menggunakan YouTube jika kita kreatif. Oke.
Selanjutnya itu adalah lebih menghemat biaya. Banyak web dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Kemudian memperluaskan jaringan, menambah teman baru dan dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Itu ya salah satunya. Misal belajar lebih cepat dan efisien mencari arti kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daring, memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik, memperkaya keterampilan, membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang di internet. Itu merupakan literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang tuh mampu dan bisa menyelesaikan masalah mereka. Jika kita berpikir kreatif dan kritis, kita bisa menggunakan internet. Kita lanjut lagi ke literasi digital mengenai elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Pertama itu adalah kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Jadi apa sih maksudnya itu kulturalnya? Jadi bahwasanya menjelaskan bahwa elemen budaya dalam esensi literasi ini digital bukan hanya mengenai pemahaman ragam konteks. Jadi ragam konteks pengguna dunia digital. Namun di sini bagaimana kita mampu melihat fenomena-fenomena di dunia dari berbagai kacamata budaya yang berbeda-beda. Jadi melihat perkembangan zaman yang terus berkembang, budaya tidak akan hilang dan terus berkembang bersama dengan zaman yang ada. Maka dari itu kita harus bisa memahami tentang literasi digital ini, bagaimana cara penggunaannya dengan baik dan tidak menyalahguna dari literasi. Kemudian selanjutnya adalah kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Jadi apa sih maksudnya itu gitu? Jadi maksudnya itu dari kognitif ini, elemen yang kedua ialah kognitif. Elemen ini telah menjadi andalan untuk menafsirkan bentuk literasi tradisional. Literasi kognitif ini membahas tentang bagaimana memperluaskan pikiran dalam sebuah fenomena psikologis di mana seseorang individu melakukan literasi secara objektif. Jadi itu ya merupakan bagian unsur kognitif tetapi proses pikir dalam melalui kreasi bersama. Jadi di sana menggunakan pikiran, bagaimana seseorang menggunakan pikiran dia bisa membedakan baik dan benarnya. Jadi dapat jelaskan tadi kan memperluas pikiran dalam sebuah fenomena psikologis. Literasi digital secara objektif. Selanjutnya itu adalah konstruktif. Apa sih maksud konstruktif? Ini adalah elemen ketiga yang tidak sekalah pentingnya ialah konstruktif ini berkaitan dengan membuat sesuatu yang baru, termasuk menggunakan dan mencampurkan kembali konten dari sumber lain sehingga menciptakan sesuatu karya yang original. Satu bagian dari elemen konstruktif literasi digital ini adalah memahami bagaimana dan untuk apa konten tujuan dapat disesuaikan dan digunakan kembali dan diolah kembali. Kemudian sudah konstruktif, ada komunikatif. Jadi literasi memiliki hubungan antara etnis dan budaya yang luas. Tanpa jelasnya, segala bentuk literasi harus melibatkan beberapa bentuk komunikasi. Harus ada komunikasi dong. Kalau enggak kemana gitu kan. Jadi juga melibatkan penulisan dan membaca. Oleh karena itu bagian dari literasi digitalnya adalah elemen komunikatif. Itu komunikasi selaras dengan elemen konstruktif yang dengan sendirinya erat kaitan dengan elemen budaya.
Selanjutnya adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sangat penting dalam diri kita. Di sini kepercayaan diri ini yang diri yang bertanggung jawab dari segala sesuatu. Jadi dapat jelaskan bahwasanya kepercayaan diri ini timbul dengan dasar rasa bertanggung jawab, rasa tanggung jawab kita terhadap sesuatu hal. Misalnya, kita diberikan tugas. Jadi, itu kan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi, punya rasa tanggung jawab, maka hati kita itu akan responnya cepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu maksudnya kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting dalam diri dong. Kalau nggak ada percaya diri gimana gitu. Selanjutnya itu adalah kreatif, melakukan hal baru. Jadi kreativitas dapat dikembangkan pada mereka yang ingin meningkatkan literasi digital. Jadi kreatif kan itu suatu hal yang baru, kita menemukan hal yang baru. Jadi kita mempunyai pikiran yang baru, sudah bisa dikembangkan tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk melakukan tugas dan mencapai hal-hal yang dulu sebenarnya tidak mungkin atau tidak terjangkau oleh kebanyakan. Jadi kita bisa menjangkaunya. Itu dimaksud dengan kreatif. Kemudian adalah kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial masyarakat. Kritis. Dalam email kritis ini menjelaskan mengapa komunikasi atau literasi berbeda dengan kehidupan nyata. Hal ini harus disikapi dengan elemen-elemen sebelumnya yang juga erat kaitannya. Dengan elemen kritis, salah satunya contoh ialah kritis dalam menyikapi konten. Jangan mudah percaya alih-alih berita itu sedang hangat diperbincangkan. Di sini bisa memilah. Kita jangan terlalu percaya berita-berita sekarang ini seperti hoax. Jadi kita harus bisa membandingkan, ini benar apa enggak gitu. Itu dari 9 elemen esensial yang mengembangkan literasi digital. Lanjut ke prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama itu adalah pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Maksudnya itu apa implisitnya itu? Jadi eksplisit itu kan kita ketahui adalah penyampaian secara langsung sehingga makna dan isinya dapat diketahui isinya. Itu secara langsung kita menyampaikan bisa mengartikan isi tersebut. Kemudian implisit itu adalah penyampaian secara tidak langsung, kebalikan dari eksplisit, X dan im. Dimana maksud dan isinya terkesan tidak jelas. Jadi maksud dalam media secara penyampaian secara langsung dan tidak langsung. Kemudian adalah saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi dari informasi dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Kemudian kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kerangka literasi digital Indonesia. Proteksi. Itu yang pertama adalah proteksi, yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan. Kemudian teknologi ekspresi sebagai salah satu solusi yang disediakan itu hak atau rights, yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul, pemberdayaan atau empowerment, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif
produktif, karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan serta hal-hal terkait etika informasi. Oke, itulah penjelasan mengenai literasi digital. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, thank you. Sampai jumpa.